Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar budgeting mingguan. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan segala urusan dan rezeki teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku bakalan budgeting ya teman-teman, budgeting untuk minggu kedua di bulan Maret, itu dari tanggal 8 sampai tanggal 14 ya teman-teman. Untuk budgeting aku, ini aku udah bikin ya tabel-tabelnya, teman-teman bisa lihat. Nanti disesuaikan aja ya dengan kebutuhan teman-teman atau keuangan teman-teman gimana nya. Itu kan untuk budget aku di minggu ini masih tetap sama ya, itu di 600.000, dan alhamdulillahnya suami aku itu udah ngasih full ya kemarin itu ya teman-teman. Jadi nanti di video ini aku juga bakalan masukin juga nanti sisa uangnya di dalam budgeting, di dalam dompet budgeting aku nanti. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan untuk di tabel pertama itu bagian pendapatan. Di sini hanya suami aku yang bekerja ya. Itu per minggunya 600.000. Sekali lagi aku tekankan ya teman-teman, kalau kondisi aku tinggal dengan orang tua, dan itu ada di rumah itu ada 5 orang dewasa, dan yang bekerja hanya suami aku ya teman-teman. Jadi jangan kalian patokin sama angkanya ini ya teman-teman, tapi sesuaikan aja nanti sama kebutuhan teman-teman. Teman-teman bisa tiru aja cara aku ya. Terus untuk budgeting aku kan 600.000 ya per minggunya. Kemudian untuk di tabel kedua itu bagian saving, ada dana darurat itu di 35.000 ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk kewajiban atau tagihan, di sini cuma 2, itu ada PDAM 20.000 dan orang tua 60.000. Totalnya adalah 80.000 ya teman-teman. Selanjutnya untuk pengeluaran mingguan itu ada beras di 85.000, terus ada untuk makan di 185.000, kemudian ada gas dan galon di 45.000, kemudian groceries di 80.000, pulsa 10.000, transportasi 10.000, jajan 20.000, dan pegangan 50.000. Nah, di dalam uang pegangan ini itu aku udah gabungin ya sama uang sedekah ya teman-teman. Jadi nanti kalau mau sedekah uangnya dari pegangan ini nanti aku ambil. Untuk budgeting aku minggu ini itu sama aja ya sama minggu-minggu sebelumnya, cuman mungkin ada beberapa budgetnya yang aku kurangin, ada juga yang aku tambahin ya teman-teman. Disclaimer dulu ya, kalau aku itu bukanlah ahli dalam keuangan. Di video ini aku juga lah bukan untuk pamer gaji suami atau ria atau apapun itu ya teman-teman. Balik lagi ke pemikiran teman-teman masing-masing ya, ambil aja baiknya dan buang buruknya. Lanjut ya, ini kan seperti yang udah aku bilang, kalau alhamdulillah suami aku itu ngasih full ya untuk minggu ini itu, dan ini tuh adalah sisa uang yang udah aku belanjain. Sebenarnya aku udah telat ya buat upload budgeting ini, tapi sebelum aku bikin konten ini aku udah bikin dulu ya budgetnya itu di kertas coret-coret gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh adalah sisa uang yang dari 600.000 itu ya, karena kan udah aku belanjain juga ya, hampir sebagian udah aku belanjain, jadi ini tuh sisanya. Nah, aku bakalan masukin ya di dompet keuangannya atau dompet budgeting aku, dan aku juga udah tulis berapa aja sisa uang yang bakalan aku masukin ke sini, ke dalam dompet ini ya teman-teman. Oh ya, gimana nih budgeting kalian di minggu ini? Apakah ada penurunan pendapatan atau malah pengeluarannya dalam minggu ini mungkin banyak? Gak apa-apa ya teman-teman, tetap semangat, tetap bikin budgetingnya, jangan kendor ya. Pokoknya meskipun minus, tetap bikin budgeting ya teman-teman, karena cuman dengan cara ini kita bisa mengelola keuangan kita itu dengan baik.
Oke, itu kan ada kertas ya, dimana kertas itu udah aku tulis berapa sisa uang yang bakalan aku masukin ke sini. Itu kayak untuk dana darurat dan untuk kewajiban atau tagihan itu kan aku udah bayar duluan ya teman-teman. Jadi pas suami aku ngasih uang itu langsung aku bayarkan ke saving dan tagihan itu. Nah lanjut, itu kan tadi udah ada ya di catatannya kalau beras itu sisa uangnya tinggal 58.000 karena udah aku pakai kemarin itu beli beras ya teman-teman sebesar 27.000. Lanjut untuk food. Nah untuk food ini aku juga udah belanjain ya sekitaran 117-an itu kemarin ya aku belanjain. Jadi ini tuh sisanya tinggal 68.000 lagi ya teman-teman. Syukur alhamdulillah ini tuh ada uang receh ya teman-teman, jadi lebih memudahkan aku juga buat masukinnya atau membaginya di dalam dompet keuangan ini. Oh ya, untuk makan ini itu aku kayak beli, misalkan nih kayak beli bawang, cabe, terus kentang, itu tuh aku nggak beli ya teman-teman, itu tuh dari suami aku karena suami aku jualan barang muda gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi butuh itu aku nanti tinggal telepon aja suruh bawain misalkan bawang atau cabe. Makanya di sini untuk budget makan aku itu cuman 185.000 ya teman-teman. Di sini tuh aku cuman beli kayak protein sama sayuran aja sih di bagian food ini. Ini udah kelewatan ya, itu teman-teman bisa lihat aja. Kemudian ada untuk gas dan galon. Gas dan galon ini kan itu uangnya 45.000 ya. Tadi kan itu di bagian groceries kan aku masukin 50.000 ya. Jadi groceries itu kan sisanya kan di 31.000. Jadi kan itu ada uangnya masih ada tersisa ya teman-teman, 20.000 di 50.000 itu. Jadi aku tinggal masukin aja nih di gas dan galon ini sebanyak 25.000 dan 20.000 nya itu dari uang yang 50 yang aku masukin di groceries tadi ya. Karena kan groceries kan sisanya 31.000. Tadi kan aku juga udah masukin ya di uang 1.000. Jadi di slip groceries itu kan ada 51.000. Nah, sisa 20.000 nya aku masukin ke gas dan galon ya teman-teman. Lanjut untuk transport itu uangnya udah aku belanjain ya, udah dipakai buat ongkos ke pasar kemarin. Terus lanjut untuk pulsa. Nah karena nggak ada uang recehan lagi nih, jadi aku pakai aja uang 50 itu untuk jajan kan aku sisanya 11.000 lagi. Ini aku masukin dulu 1.000 dulu ya teman-teman. Nah jadi untuk yang 50.000 ini untuk uang pegangan kan sisanya 30.000 lagi ya, jadi aku masukin aja ke sini. Nanti untuk sisanya 10.000 lagi aku masukin ke jajan dan 10.000 nya lagi aku masukin ke pulsa ya teman-teman. Jadi beginilah cara aku mengatur keuangan tiap minggunya. Semoga bisa membantu teman-teman semua ya. Oh ya, gimana nih persiapan lebaran kalian semua? Kalau dari aku pribadi, untuk lebaran kali ini aku nggak terlalu excited banget ya teman-teman, karena pasti yang bakalan ditanya itu, kalau untuk aku itu pejuang garis 2, pasti yang bakalan ditanya itu kapan punya anak, kapan hamil dan segala macamnya. Jadi mungkin lebaran tahun ini mungkin aku nggak terlalu kayak beli-beli baju atau segala macamnya ya, mau nyiapin mental aja sih sebenarnya teman-teman. Dan masya Allahnya udah 6 tahun nikah, Allah belum kasih kita amanah untuk menjaga seorang anak ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap sabar dan selalu berdoa. Terima kasih ya yang udah nontonin video aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.